Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan laporan praktik kerja lapangan bidang farmasi rumah sakit di Rumah Sakit Dr. Sutarto Yogyakarta periode 29 Maret sampai 10 April 2021 yang disusun oleh Anissa Rahma, Opi Indra Jayaning Tias, Safia Maski Rofiah, Septia Rasita, dan Tribus Pasari. Untuk bab 1 pendahuluan, rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Untuk pelayanan kefarmasian adalah salah satu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Untuk instalasi farmasi rumah sakit adalah suatu unit di rumah sakit yang merupakan fasilitas penyelenggaraan kefarmasian di bawah pimpinan seorang apoteker dan memenuhi persyaratan secara hukum untuk mengadakan, menyediakan, dan mengelola seluruh aspek perbekalan kesehatan di rumah sakit. Untuk tujuannya dibagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Untuk tujuan umumnya, mahasiswa mampu menerapkan dan mengembangkan antara teori yang telah didapat selama pendidikan dengan kenyataan yang ada di lapangan. Untuk tujuan khususnya, yaitu mahasiswa memahami peran ahli media farmasi di instalasi farmasi rumah sakit dalam pelayanan kesehatan. Untuk bab 2-nya, gambaran umum rumah sakit dan instalasi farmasi. Untuk rumah sakit sendiri, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009, yaitu institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Untuk klasifikasi rumah sakit sendiri, berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 340, Menkes per 3 2010, rumah sakit dapat diklasifikasikan berdasarkan kepemilikan, jenis pelayanan, dan kelas. Untuk sejarah rumah sakit Dr. Sutarto sendiri, berdiri pada tahun 1951, telah memiliki eselon kesehatan bawahan bersama dengan pembentukan batalion oleh Subter 13 Yogyakarta, antara lain Batalion 410 dengan Danton Kes adalah Letda Sabdayu, dan Batalion 411 dengan Danton Kes adalah Letda ST Panwono, dan Batalion 412 dengan Danton Kes adalah Letda W. Paimin. Batalion 413 dengan Danton Kes adalah pembantu Letnan S. Matrus. Di Kesmako Subter 13 adalah Letda Gideon. Untuk perkembangan sebutan nama-nama kesehatan Dinas Kesehatan Tentara Resmi tahun 1945 hingga 1950, dengan seterusnya menyesuaikan dengan nama-nama organisasi kesehatan sesuai dengan petunjuk penetapan atasan. Khusus Dinas Kesehatan Tentara ST13 Yogyakarta sejak tahun 1950 mengalami perubahan nama sebagai berikut. Yang pertama DKST 13, yang kedua DKT Resimen 13, yang ketiga DKT Resimen Informasi 072, yang keempat DKAD Resort Militer 072, yang kelima Detasemen Kesehatan 072, yang terakhir sejak reorganisasi ABRI tahun 1986 sampai dengan sekarang berubah sebutan menjadi Detasemen Kesehatan Wilayah 0402. Adapun Kepala DKT Resort Militer 072 dan Rumkit TK2 yang merubah menjadi Rumkit TK2 dan kemudian berubah lagi menjadi Rumkit TK3 Yogyakarta sejak tahun 1951 sampai 1971 dijabat rangkap oleh Dr. R. Sutarto. Untuk fungsi, visi misi, dan mutu Rumkit TK3 040603 Dr. Sutarto, fungsinya memberikan pelayanan kesehatan kepada anggota prajurit, PNS beserta keluarga, dan masyarakat umum. Untuk visinya, menjadi rumah sakit kebanggaan TNI Angkatan Darat beserta keluarga dan masyarakat pengguna lainnya dalam bidang pelayanan. Untuk misinya, memberikan pelayanan kesehatan yang prima dan terjangkau oleh kemampuan masyarakat dalam rangka ikut berperan aktif meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Untuk tugas pokok Rumah Sakit Dr. Sutarto yaitu menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan dari berbagai poli rumah sakit dimulai dari tahap pendaftaran hingga mengambil obat di instalasi rumah sakit. Ini gambaran fasilitas yang tersedia di Rumkit TK3 040603 Dr. Sutarto. Yang pertama ada rawat jalan. Dan yang kedua ada kamar tindakan. Ada kamar tindakan, hari dan jam pelayanan. Yang ketiga penunjang diagnostiknya yaitu laboratorium klinik, darah, ada urin, ada kimia, dan radiologi, ronsen, USG, dan EKG. Untuk penunjang perawatannya ada dapur, laundry, kamar jenazah, ambulans, instalasi farmasi. Dan yang kelima, fasilitas rawat inap dan rawat jalannya. Untuk bab 3, pada pembahasan kegiatan yang diikuti oleh 5 mahasiswa selama 2 minggu dengan 6 hari kerja dari hari Senin hingga hari Sabtu dibagi menjadi 2 shift yaitu pagi dan siang. Yang shift pagi dimulai dari jam 7 sampai jam 2 dan untuk yang shift siang dimulai dari jam 2 sampai jam 8. Adapun kegiatan untuk yang shift pagi, mahasiswa harus mengikuti kegiatan apel sesuai dengan prosedur rumah sakit.
pada Sabtu dan Minggu, mahasiswa diperkenankan untuk libur secara bergantian. Sedangkan pada bagian bidang farmasi hanya diperkenalkan oleh karyawan untuk rumah sakit itu sendiri. Yang pertama, pengelolaan perbekalan farmasi rumah sakit Dr. Sutarto meliputi pemilihan, perencanaan, pengadaan atau pembelian produksi sediaan farmasi, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, dan administrasi. Untuk kegiatan kefarmasian di Rumah Sakit Dr. Sutarto meliputi kegiatan pelayanan farmasi rawat jalan, kegiatan pelayanan farmasi rawat inap, kegiatan pelayanan gudang farmasi, kegiatan pelayanan farmasi klinik, pelayanan informasi obat, monitoring efek samping obat, menyusun obat dan alga sesuai dengan abjad dan sistem Vivo-Vevo, mencatat semua pemasukan dan pengeluaran obat, meraci obat sesuai dengan permintaan resep dokter di bawah pengawasan apoteker, memeriksa, meneliti obat sebelum diserahkan kepada pasien, dan mencatat arsip resep dan buku defekta. Untuk kegiatan pelayanan farmasi di Rumah Sakit Dr. Sutarto, yaitu pelayanan farmasi rawat jalan, pelayanan rawat inap, pengecekan stok obat, screening resep, dokumentasi resep, dan pendistribusian obat. Untuk bab 4, kesimpulan dan sarannya. Untuk kesimpulan, alur pelayanan farmasi rawat jalan adalah resep yang diterima, kemudian diinput ke dalam komputer, untuk selanjutnya dilakukan penulisan etiket, aturan minum obat, pemberian harga, dan untuk dilakukan pengurangan jumlah obat pada stok selanjutnya, obat disiapkan sesuai dengan jumlah yang tertera pada resep. Untuk alur pelayanan farmasi rawat inap adalah petugas rawat inap menyiapkan resep untuk kebutuhan pasien rawat inap, kemudian diserahkan di instalasi farmasi rumah sakit. Untuk pengecekan stok obat dilakukan setiap hari sebelum dilakukan pelayanan resep. Untuk screening resep dilakukan meliputi pemeriksaan nama pasien, nama obat, jumlah obat yang diminta pada resep, signa, adanya duplikasi obat, dan kelengkapan klaim. Untuk dokumentasi resep meliputi nama pasien, nama obat, nama dokter, harga obat, dan jumlah pembayaran. Untuk pendistribusian obat perbekalan farmasi pasien untuk rawat inap di Dr. Sutarto dilakukan oleh perawat yang bertugas. Pada tanggal 10 setiap bulan melakukan rekap obat narkotik dan psikotropik secara online melalui Sipnap. Untuk sarannya, sebaiknya pada lemari obat narkotik dan psikotropik selalu dilengkapi dengan gembok dan kunci untuk mengantisipasi keamanan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.